Semangat Pagi luar biasa. Baik, kali ini ketemu dengan kita nih. Sebelum kita bahas, kita akan kenalan dulu nih dengan siapa aja kita narasumber kita. Baik, kita langsung aja perkenalan. Saya Alif. Saya Dwiki. Oke, nah kali ini kita akan bahas ya buku Berpikir dan Berjiwa Besar bab 8. Nah ini dengan judul Jadikan Sikap Anda Sekutu Anda. Nah sebelum kita bahas lebih jauh nih, apa sih kata-katanya agak ini ya. Sekutu ini apa nih mungkin ya? Saya kasih istilah dulu ya. Nah, sekutu berarti ini jadikan teman atau menjadi bagian dari diri kita. Nah, jadi sikap-sikap yang positif seperti contohnya di buku itu disebutkan ya aktif ya. Aktif. Nah, aktif itu jadikan bagian selalu dari diri kita. Jadi kita selalu aktif. Nah, ada apa-apa langsung fast respon. Nah, contohnya kayak Mas Juki nih. Kan dia sebagai sales ya. Ketika ada chat yang dikit langsung set pagi. Iya, bukan auto reply tapi wah dari seorang Mas Juki sendiri. Iya. Betul, nah seperti itu. Standby. Nah betul. Kalau dari saya sebagai seorang CS, nah juga gitu. Ada di support, nah langsung fast respon dulu. Fast respon. Betul. Nah seperti itu kalau dari saya namanya sekutu. Sekutu atau kanan boleh ya Pak? Kanan boleh, ya. Kawan. Ya. Yang dapat saya jadikan sikap Anda sekutu Anda. Yang pertama itu bukan yang poin-poin aja dari bab ini. Tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil datang sebanding dengan antusiasme yang ditanamkan. Nah ini Aktif. Nah ini. Kalau saya tadi salah satunya antusias ya. Antusias. Nah, betul. Antusias itu mudah antusias, berarti itu semangat ya. Ketika menghadapi atau menemui sesuatu dia langsung klik. Nah, tiktokannya langsung jalan. Oke, tak ambil. Topiknya apa tadi? Menarik sekali nih Pak. Nah, jadi ketika misal kita ketemu customer ya, wah pasti kan kita dengarkan dulu. Kan pada dasarnya customer kan pengen didengarkan ya. Iya betul. Nah, dia cerita masalahnya apa. Nah, dari situ kita dapat data. Ya. Kita nggak langsung nawari kita punya produk ini mana. Nah, kita dengarkan dulu kendalanya apa dia. Kendalanya apa? Betul ya. Jadi dia cerita, akhirnya kita bisa memberikan solusi. Oh ternyata kendalanya ini, kita tawarkan produk ini sesuai harga ini. Nah seperti itu. Atau dia nanti tidak bisa. Oh iya. Ada iklan tadi. Nah, itu salah satu solusinya. Mungkin nyari di mana-mana bingung, akhirnya ketemu yang offline bisa cerita. Kalau di Shopee kan nggak bisa cerita dia. Bisa. Iya betul. Terus kalau di kamar dengan mungkin ngetik ya. Betul ya. Nah, order ya. Ordernya banyak ini. Nanti aktif dan antusias ya. Betul. Nah, customer ketika mendapat feedback seperti itu, nah pasti dia akan merasa, oh aku dengar ini. Iya. Sehingga segala solusi ini jadi pertimbangan. Oke. Ya itu sih. Oke, itu tadi dari sisi CS ya, technical support. Ya. Mungkin beda dari pandangan sales ya mungkin ya. Langsung ketemu customer kan ya kan. Gimana? Sebenarnya mirip sih sama yang diceritakan sama Pak Alif tadi. Ya seperti kita kalau ketemu customer ya kita dengarkan dulu kebutuhannya, dengarkan dulu kendalanya yang dari yang existing yang dia pakai itu seperti apa, terus habis itu kendalanya apa, ya kan. Jadi dari sharing dari customer atau user itu kita bisa bantu masukkan kebutuhannya dia dari produk yang kita miliki, seperti itu. Jadi kita bisa masuk di situ. Gali dulu. Seperti itu mirip ya. Jadi hampir sama ya. Ya betul. Aktif dan antusias. Dan jangan lupa untuk sales itu fast respon ya. Ya betul. Cepat ngasih solusi, cepat dapat orderan ya. Iya. Ya, apalagi kita dalam satu tim ya. Oh iya. Teman-teman sales grab kebutuhan customer itu digali. Nah, kemudian bagian delivery kirimkan barangnya. Ya. Nah, itu belum berakhir. Ya. Nanti dari after sales, nah salesnya ini kita support. Nah, ketika ada kendala kita berikan solusi. Ya. Mungkin ada kesulitan pemakaian produk ataupun kendala lainnya. Ternyata nggak cukup dengan satu mesin ini. Nah, kembali lagi mungkin ya. Iya. Butuh dua ternyata. betul. Kan itu sirkular. Akhirnya menjadi kontinuitas ya. Oke. Beli printer otomatis butuh paper. Kita sebut juga papernya kan. Nah, seperti itu. Oke, nah lanjut ya. Ini ada
3 hal yang harus dilakukan untuk mengaktifkan diri Anda adalah gali lebih dalam. Ya tadi ya benar ya, Iya, gali betul. lebih dalam. Jika Anda mendapatkan diri Anda tidak berminat akan sesuatu, galilah lebih dalam dan pelajari lebih banyak mengenai suatu hal. Ini menimbulkan antusiasme. Jawab saya dulu ya. Iya. Jadi lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Jadi ketika kita ngadepi ini ya dengan customer, nah, misal, kemudian kita mungkin tahu gambarnya dia butuh printer, nah tapi printer apa ya? Apakah perlu printer transaksi aja atau juga perlu printer yang lain pendukung? Kita gali, oh ternyata pertama untuk transaksi kita tawarkan produk ini, ternyata ada lagi kebutuhan untuk ngeprint resi. Ya. Nah, nanti Iya. printer lain lagi dipaksakan dengan ini nggak bisa, ini khusus untuk transaksi, resi ada sendiri. Nah seperti itu kita gali. Jadi kalau kita nggak pasif ya, Iya, mungkin iya. selama ini butuh apa Pak? Butuh ini, ya sudah kita kasih ini. Nah, Ya. kalau kita gali lebih lanjut, wah, mereka selain butuh ini, Kita butuh butuh yang lain. integrasi. Nah, Integrasi. kemudian berlanjut, papernya, levelnya, kemudian kalau dia item yang banyak, bisa dengan scannernya sekalian. Satu paket ya Pak ya. Betul ya, jadi bisa nanti luas produk kita solusinya itu. Betul. Iya. Kalau kita antusias seperti itu menggali lebih dalam, banyak opportunity atau peluang yang bisa kita grab ini. Ya. Cross selling, benar. Nah, cross selling, Cross selling, betul. benar kan. Butuh ini pasti butuh paper gitu. Nah. Nah, kalau udah cetak barcode pasti butuh scanner baca barcode. Ya. Betul. Tinggal Itu. di follow up lagi. Balik. Apakah papernya habis? Nanti kita supply lagi gitu ya Pak. Ya. Nah, Jadi kalau di sini kalau kita tuh harus bisa belajar menggali baik gali skill kita maupun gali kebutuhan user atau customer gitu. Jadi menggali itu kalau kita galinya mungkin belum canggih ya. Misalnya ada customer nih, mas aku butuh printer transaksi berarti untuk dikasih ya Bu? Iya gitu kan, kita jual yang seperti ini. iya. Terus habis itu sudah jual beli, sudah transaksi, sudah selesai, ya udah selesai. Nah itu kalau kita nggak bisa gali, akhirnya dia Stop di situ misalnya aja. stop di situ aja. Paper beli di luar, ya kan? Mungkin habis itu printer yang resi tadi beli di luar lagi, bukan ke kita gitu loh. Ya, padahal aslinya ada kebutuhan yang itu, tapi kita nggak gali gitu. Kali gini, kalau untuk menggali, kalau tipe customer yang agak mungkin nggak banyak bicara, coba itu gimana? Paling enggak meskipun tidak banyak bicara atau cuek, kita harus tahu dulu dia bergerak di bidang apa bisnisnya. Harus gitu. tahu berani dulu, Iya. dulu ya harus tahu. Ya kita harus tahu dia buka apotek atau apa, dia buka toko baju, atau dia buka restoran atau depot, atau dia buka supermarket, gitu kita harus tahu. Gitu. Jangan sampai kita ketemu customer udah depan-depan sudah pengen dealing untuk beli apa, tapi kita nggak tahu dia bisnisnya apa. Gitu. Jangan sampai dia restoran nanti misalnya jual restoran nasi bebek gitu ya, kita tawarin scanner gitu. Bapak nggak boleh scanner sekali. Nggak masuk ya. Iya, gitu. Harus itu kan ya. Iya, kan nggak cocok. Paling nggak printer receipt ya. Iya. Receipt Oh, apa? Bapak buka logistik ya Pak. Bapak buka kirim-kiriman ya Pak ya. Kita tawarin printer resi. Atau oh Bapak buka online shop ya Pak ya. Kita tawarin printer resi. Gitu. Oh Bapak buka restoran ya Pak. Jangan sampai kita tawarin printer barcode kan nggak nyambung. Nggak Gitu. nggak sinkron ya. Ya, itu harus Aneh. tahu. Nah, tahu dan gali lebih dalam tadi ya antusias tadi ya. Antusias, Betul. antusias. Sebenarnya customer kalau yang pasif seperti itu ada enak juga sih. Kita bisa mengalir, kita bisa memasukkan produk apa aja. Iya. Betul. Kalau ketemu ini customer yang sudah pernah pakai, nah terus kecewa dengan produknya ini, kalau itu gimana? Ada tipsnya? Ya, biasanya kalau saya sudah punya existing produk gitu ya. Kita harus tahu produknya merek apa. Yang pertama, kedua after salesnya seperti apa. Jadi seperti garansi atau apanya itu seperti apa. Apakah di cover garansi yang berapa lama atau seperti apa lah, itu kita bisa masuk di situ. Kita unggulkan garansi kita seperti itu. Terus habis itu apakah alat yang mereka gunakan atau existingnya itu sudah berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan atau belum gitu, atau masih ada kendala atau seperti apa gitu. Nah iya betul. Dari sisi range juga pernah sih kejadian seperti itu. Jadi customer tiba-tiba datang, dia mau servis printer nggak, bukan merek Kasen. Wah tes loh, ini kenapa? Bingung mas saya, bisa servis nggak? Karena kemana servis centernya nggak ada, atau spare partnya sulit.
Wah, nah itu salah satunya ini ya. Kalau kita gali lebih lanjut, akhirnya terbuka opportunity. Oh, akhirnya dia jadi wah betul yang dikatakan Mas Diki tadi, servisnya dengan atau salesnya. Kita masukkan produk ini untuk biar bisa jadi solusi seperti jangka panjang bagi customer. Nah, dan satu lagi tadi mengenai customer yang sudah ini sebenarnya enak gitu. Karena kita nggak perlu gali lebih lanjut, dia pasti cerita sendiri Mas. Betul, problemnya apa. Nah, kita jadi tahu, oh ternyata kalau kita tawarkan produk ini nggak selevel nih. Nah, kita tawarkan yang lebih dengan pricing lebih bagus lagi. Nah, tapi jadi solusi bagi ya. Enak sebenarnya. Dia ketika dia mengkritisi ini produknya lama nggak bisa gini. Oh gitu ya. Nah, kita oke, yang level ini nggak cocok ya, kita naikkan level yang lebih lagi. Nah, seperti itu sih. Betul. Jadi ada customer pasif maupun aktif, dua-duanya ada peluangnya. Ada peluangnya. Ya. Nah, tadi poin yang ini kali lebih dalam tadi disangkut-pautkan dengan hal pekerjaan, Mas. Bisa banget Pak ya. Betul ya. Lanjut, nah tadi mengenai customer kan nggak hanya pemakai ya. Terhadap rekan juga gitu kita. Nah, misal kita kan kita satu tim ya. Kita bisa saling sharing. Oh, saya ada kendala ini nih. Nah, kita sebenarnya disiplin ilmu kita kan nggak hanya ini. Terutama kalau Mas Diki kan, wah ini komunikasi dengan customer sudah biasa ini. Kalau teknisi paling ya dengan mesin. Ketika mungkin suatu saat ketemu customer kan perlu menjelaskan. Jadi dari Mas Diki bisa masukan, oh gini, Pak Alif, kalau ngadepi customer kayak gitu, gini. Orangnya marah-marah ya, kita dengerin aja ya. Makanya tips dari Mas Diki gitu, barangnya rusak ya. Di sini saya juga nggak langsung mengkontrol, saya ada masukan dari Mas Diki, kita dengarkan dulu. Oh gitu ternyata, berulang. Nah, bisa jadi mungkin salah pemakaian atau environmentnya kurang tepat atau salah label. Nah itu juga jadi dengarkan dulu. Terus Pak Slamet pasti ini ya juga ketika kirim, nah di deliver ke customer mungkin bingung, yang terima bukan pembelinya, ini apa ya, fungsi atau apa, setidaknya bisa menjelaskan. Nggak seperti kurir online kan, ini sampai ya foto cek lagi. Paling tidak ada kita punya bekal lah, jangan ada yang tanya-tanya. Kita kasih ini sedikit gambaran untuk ini gitu, bisa gitu Pak. Dulu pernah sih ada yang minta sampai dikejar saya Pak, bahwa mobil Kasen itu tak kirain siapa, ternyata minta ini kasur atau nama. Ya itu mungkin nilai plusnya di situ, kita ngasih kali terus minta nomornya, nanti samain ke seller biar di follow up. Ya betul. Jadi satu poin aja udah panjang lebar ini ya. Nanti lanjut ke poin kedua, bersemangatlah dalam segalanya mengenai diri Anda. Senyum Anda, jabatan tangan Anda, cara berbicara Anda, bahkan cara Anda berjalan, bertindaklah dengan semangat. Menarik, kata-katanya lebih ini ya. Ya, jadi kalau menurut saya ya seperti itu, untuk kutipan itu ya, paling tidak kita di depan orang lain lah, orang lain itu siapapun, baik yang rekan di kantor maupun apalagi user atau customer, itu kita harus bisa tampil perfect gitu loh, harus bisa tampil yang baik meskipun kita di luar ada masalah pribadi di dalam rumah misalnya, di dalam rumah gitu kan, atau di pertemanan kita mungkin yang di luar gitu. Paling enggak kita di depan orang-orang yang punya kepentingan dengan kita, itu kita harus tampil yang baik, harus tampil yang perfect, kita harus tampilkan senyum terus, harus ya pokoknya tampilkan yang bagus-bagus lah gitu. Jadi itu juga kita profesional. Kita profesional. Dan mesti di rumah ada masalah mungkin sama orang tua, sama saudara, jangan dibawa ke pekerjaan. Di rumah ada cemberut, di kantor cemberut juga, atau di visit juga janganlah gitu kan. Betul. Ini dari sisi teknik support nih dari Pak Alif nih gimana Pak? Oke ya, jadi semangat, kemudian tadi berjalan cepat itu menunjukkan profesionalisme. Jadi kita tahu ya, kalau dari teknisi ada orang yang terbaik printer lah, pasti problem ini. Mungkin kita cuma kita gini, reframing. Iya, kita tanamkan termasuk juga perspektif. Wah, ini nggak ribet loh, paling problemnya itu ataupun nggak tahu cara pakainya. Jadi jangan suntuk-suntuk masalah dihilangkan. Anggap ini sebuah permainan, asik bongkar ini. Asik. Ya kadang lucu. Pak nggak bisa ngebelin, ternyata kebalik masang kertasnya, simpel. Nah seperti itu. Jadi
kalau dari saya lakukan reframing dulu. Soalnya customer datang pasti kan kondisi, waduh ini problemnya, nah kita kasih solusi. Karena saya ingat-ingat juga, kalau nggak ada customer ya kita nggak ada rezeki lah. Nah betul. Jadi jangan nyumbat sumber rezeki kita. Kemudian berjalan cepat. nah itu sebenarnya saya teringat ini, kalau kita lihat orang Jepang itu kan rata-rata umurnya panjang ya. Iya. Nah ternyata mereka itu berjalan 8.000 langkah per hari minimal. Nah sedangkan orang Indonesia ini sekarang gampang sekali ya, motor murah, motor listrik murah kemarin. Sepeda listrik. Betul. Ya betul. Jadi semakin banyak langkah kita semakin cepat. Ternyata pertama jantung bagus, Baik ya. betul. Jadi kemudian bakar lemak juga, walaupun berapa langkah ternyata ini pengaruh juga bagi kesehatan. Kemudian dengan berjalan cepat kita jadi berpikir, ibaratnya kalau naik motor ya, kalau cepat kan harus berpikir cepat juga ya, mengambil keputusan. Nah seperti itu. Jadi aliran darah juga lancar, pengaruhnya ke otak. Nah kemudian otomatis pola pikir kita juga nanti berubah juga. Iya seperti itu. Jalan cepat itu merupakan apa ya, salah satu cara ya. Untuk meningkatkan semangat. Soalnya kalau kita kelamar pertama ya nanti kerja juga lambat. Betul iya. Itu sih yang pernah saya alami. Lanjut, ini kan ada tiga. Nanti yang ketiga ini, siarkan berita baik. Tak seorang pun mencapai apa saja positif dengan menyampaikan berita buruk. Kita ngomongin yang baik-baik berarti Pak. Kita nggak sekedar berita baik ya, termasuk ini share quote positif, yang betul motivasi. Itu kan istilahnya apa ya, membangun mindset. Oh ternyata hidup ini nggak penuh masalah. Nah justru masalah itu meningkatkan level kita. Nah jadi kita jadi berpikir, oh sebenarnya nggak sulit kok. Ini kita kan learning everywhere, anywhere. Nah kapan, anytime. Nah jadi dimanapun, nggak hanya di sekolah. Tapi kita juga ternyata belajar. Dari Mas Diki, dari sales, ternyata ngadepi customer kayak gini ya. Dari Pak Slamet, selaku sering kirim ya, ternyata tahu daerah-daerah seperti itu. Saya dengan teman-teman teknisi, ternyata problemnya bisa jadi ketika handle saya buka dari atas dulu, dari teknisi lain buka dari bawah. Walaupun ambil ilmunya. Iya, ternyata selama ini lebih bagus dari bawah. Seperti itu. Iya, betul. Jadi kita ambil positifnya. Bisa yang berita baik jadi. Berita baiknya. Mas Diki gimana? Ya sama sih. Jadi ya apapun yang kita lakukan itu kita cari sisi positifnya. Itu selalu cari sisi positifnya. Dari masalah-masalah yang mungkin kita hadapi itu, oh ternyata ada sisi positifnya ya gitu loh. Dari mungkin kita lihat quotes-quotes yang ada itu, oh ternyata ada sisi positif yang pernah mirip sama masalah yang pernah kita hadapi. Terus ada quotes yang pas, oh berarti masalahnya tuh solusinya tuh itu gitu. Jadi itu harus sih ya. Cara yang baik, nanti outputnya juga baik. Tumbuhkan sikap Anda orang penting. Orang mempekerjakan lebih banyak bagi Anda jika Anda membuat mereka merasa penting. Apa yang penting itu punya jabatan? Kan nggak juga ya. Ini seperti Pak Slamet, kalau nggak ada Pak Slamet nggak rame. Jadi lebih ke arah ini. Cara saya, orang penting itu adalah orang yang bisa membawa perubahan. Jadi bermanfaat ya bagi betul ya. Jadi ketika anggaplah kita misalnya ada event, udah nggak usah datang lah. Nah jangan seperti itu. Kalau kita datang, semakin menghidupkan suasana. Meskipun saya cuma perannya kecil ya, misal bantu mindahkan ini ke sini. Nah tapi setidaknya kita sudah berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya bukan maksudnya barang ini harusnya di sini dipindah ke sana. Misal ngalangi pintu. Nah kita sudah kecil ini tindakannya, tapi nanti berdampak bagi semuanya, berdampak besar positif. Contohnya di tiap event kita ya, labialang, event pagi. Nah betul. Jadi nggak hanya di lingkungan kerja ya, di rumah juga gitu. Termasuk misal ada gelas di pinggir meja gini, nah kita taruh di belakang. Anaknya aktif ya. Nah, keluarga ya. Dengan anaknya masih kecil, masih 2 tahun, masih ini paklak apa ya namanya, antisipasi juga. Itu penting itu antisipasi. Sama sih, sama. Maksudnya Anda orang penting benar. Kita harus memposisikan diri kita itu kita penting bagi orang lain. Kita harus saling membantu lah. Ketika kita ada di sekitarnya kita bantu, gitu. Jadi termasuk dari rekan kerja ada bantuan kita bantu. Apalagi user atau customer, kita harus menjadi
solutif untuk mereka. Intinya bermanfaat juga. Bermanfaat. Iya. Penting dalam arti bermanfaat untuk bersama dalam iya. bersama Itu dan tadi. lingkungannya, benar kan Pak ya? Ya, enggak. betul tadi lah yang dikatakan Mas Iki, saya temen. Apa kan? Ya, nah, yang baru ingat ya, karena kita kan tim, nah, Tim. punya peran masing-masing. Ya, ya, Nggak ada yang terus kamu nggak usah. Ingat melakukan hal-hal dini. Yang pertama, perlihatkan penghargaan pada setiap kesempatan. Buat orang merasa penting. Nah ini Ya, betul itu tadi. Jadi bagi pengajar itu apa ya, kasih appreciate. Appreciate. Nah, jadi kadang kita mungkin terjebak ya, tuh aku orang aktif tuh ya. nggak kuat ini dan Lemes. Kita kasih, terima kasih badanku, kamu selama ini sudah mengantarkan aku ke kantor. Kamu sudah membantu aku menjemput rezekiku. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih sampai tanggal 5 ini mengatakan aku ke ATM. Nah, terima kasih kakiku, terima kasih tanganku. Aku bisa menyelesaikan ini. Jadi selama ini kita mungkin ya, aduh ngeluh, kini pun ngeluh. Kamu kuat. kesebenarnya mungkin dari pengen makan apa kuliner mungkin bisa Pak. Kalau udah misalnya ini diet nggak makan apa Karena penghargaan itu tadi kita ingin berterima kasih dengan badan kita, artinya kita mengapresiasi dengan ya makan yang enak lah sekali-sekali. berkali Nanti terus kan ya apresiasi, harus ada apresiasinya paling tidak sekali-sekali lah, 1 bulan sekali atau 1 bulan 4 kali. Ya. Apresiasi diri sendiri. Kalau cewek biasanya itu spa gitu kan. oh iya manicure Ya, manicure, pedicure, ya kan. Facial gitu kan. di apa ya Mungkin bisa lah. bahasa Jawanya itu di enak no Pak ya. Iya, betul gitu. Oke Wah, anak-anak bisa main badminton. Ya, ya itu. masa misalnya ketawa-tawa udah Iya, Iya. senang-senang dengan teman-teman ya kan. udah mungkin seminggu Bisa karaoke, bisa badminton gitu. jadi punya cara sendiri-sendiri ya. Iya. Atau biasanya kalau pengen Healing. healing atau Healing. seseorang pengen Touring. berbadan ya udah jadi capek nanti aku kalau udah capek ini apa akan ini gitu biasanya kita bilang agak Healing. panggil orang dengan nama mereka jadi enggak nama sebutan ya lebih Oh, iya. menghargai kita kan Iya. masa hey bro Hey. kalau enggak hey cek ya kalau enggak kasih dengan nama itu lebih apa ya percaya Menghargai. menghargai Lebih menghargai. Lu merasa lebih dihargai. dihargai jadi Dihargai. gimana nih, Pak? Ada mungkin punya contoh dari hal-hal teknik support mungkin chatting ya Teknik kak support. kak siapa gitu kan Nah, ya kan betul. ya kak gitu kan kak Cynthia Kalau- Kita biasa ini semua orang kita panggil kak sekarang. Tapi ketika ada yang kita tahu personal, kalau kita ketemu ataupun kita chat dengan namanya, kelihatannya orang chat ke CS itu pasti kan ada problem ini. Iya. Sedikit mereka. Iya. Kalau ketemu juga gitu. Ketika di chatting mungkin wah ini problem ini, aku sering ke sana, oke datang chat. Halo, boleh Rizky, halo. Nah, terakhir ya. Nah, kenal ngobrolnya kan nggak segala yang di chatting. Itu ya enggak bisa Nah, apalagi lagi gini, paling Ya paling relationship ini. Nah, lebih ke ini ya. Kalau kita belum kenal mungkin manggilnya pak. Iya. benar Tapi kalau ketika sudah kenal kerap dia beralih menjadi mas, gitu loh. Sudah kenal, sudah ngobrol berkali-kali kayak ke Pak Sombar gitu misalnya, itu awal-awal ya Pak, sekarang ya mas gitu. Iya. Karena biar lebih akrab juga kan, Iya, biar nggak kaku gitu kan, gitu. Lebih ke situ. Kalau sebutan nama itu pasti ada namanya di belakangnya, gitu sih. Ada akrab enak nanti masalah ngobrol tentang harga wes Iya, gitu kan. biar lebih cair. Iya kan? Lebih cair. Kayak Ice breakingnya biar lebih enak. Kalau udah ngobrol lama terus umurnya juga masih muda, tapi sama-sama panggil pak, terus kan kayak kaku terus gitu. Kaku terus gitu. Kurang bisa ice breaking akhirnya gitu. Jadi dia kalau mau sambat-sambat kendala-kendalanya mau disampaikan juga agak gak enak gitu. Gitu. panggil mas ya Kalau panggil mas lebih enak Mas karena Diki. artinya kan nggak seperti saudara atau teman kan gitu. Kalau teman ketika komplain nggak terlalu keras juga, tapi percaya ini pasti ditangani dijelaskan. Bro, bantu dong ini. Iya. Pak, ini gimana sih barangnya beda? Bentuk rusak ya, bantu ya, tak bawa ke sana ya. Iya, kan oke ya. Ya. Beda nggak sih? Beda. Ya saya sendiri juga beberapa kata seperti itu. Ya. Ketika sudah jadi kayak teman, Nah, beda, iya. iya, cair. Jadi nggak
seperti tadi nggak komplain perusahaan itu ini kok kan problem ya tambah sana ya. Ya. Nah seperti itu. Nah, Oh, cair. Ya cair. Nah ini yang terakhir ini ya, tumbuhkan sikap utamakan pelayanan. Jadi Ya, semua tadi kita utamakan pelayanan dan saksikan uang datang dengan sendirinya. Wah, Wah, ini. uang datang dengan sendirinya gimana? Kira-kira.